Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita memang kerap menjadi bahan pergunjingan di berbagai kalangan. Namun berbeda dengan Islam, di mana melalui Nabi Muhammad SAW, kaum wanita sangat dimuliakan keberadaannya. Bahkan An-Nisa, yang artinya wanita, diabadikan dalam sebuah nama surah yang berada di dalam Al-Quran. Untuk itu, bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap kaum wanita yang akan kita bahas dalam risalah. Apa kabar Pak Din hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, sebagaimana biasa. Alhamdulillah. Ini kita akan membahas tentang wanita Pak hari ini temanya Pak. Nah, keberadaan wanita sendiri dalam Islam ini sejauh apa sih pandangannya tuh? Ya, sebelum menjawab pertanyaan demikian, sedikit ingin saya ungkapkan, memang masih ada masalah dalam pandangan khususnya orang luar Islam. Termasuk dari kalangan dalam Islam sendiri, yang terkesan seolah-olah Islam itu tidak menghormati kaum perempuan atau kaum wanita. Karena memang pada kenyataannya di banyak negara muslim, kedudukan kaum perempuan ini tidak setara dengan kaum laki-laki. Kebudayaan setempat lebih banyak menampilkan kebudayaan laki-laki, masculine culture. Artinya di ruang publik umpamanya kaum perempuan banyak yang tidak boleh tampil. Bahkan untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat tertinggi pun kadangkala dianggap bukan haknya kaum perempuan. Dan segala persepsi negatif lain masih ada. Inilah yang membuat kesan seolah-olah, ini seolah-olah kesan bahwa Islam itu tidak memandang positif kaum perempuan. Padahal sebenarnya ya, baik secara teologis berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, maupun secara historis, artinya dalam lintasan sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW, Islam itu sangat menghormati kaum perempuan. Sangat menghormati. Ya, sangat memberikan hak kedudukan yang terhormat kepada kaum perempuan. Bahkan tadi Anda mengantarkan bahwa kaum perempuan diletakkan terhormat menjadi nama surat. Betul. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, artinya kaum perempuan. Artinya apa? Bahwa Al-Quran pun menyebut kaum perempuan. Dan memang surat itu penuh tentang kaum perempuan. Dan terutama tentang hak-hak serta tanggung jawab kaum perempuan. Ringkasnya, dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya sebagai hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik laki-laki maupun perempuan adalah sama sebagai ciptaan, sebagai hamba yang punya kewajiban-kewajiban. Walaupun kemudian nanti ya bisa dibedakan, ada perbedaan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan terkait dengan kodrat masing-masing, yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Apa yang membuat kaum wanita ini spesial di mata agama? Ya, spesial mungkin karena posisi kaum perempuan itu sendiri sebagai ibu. Maka ketika Rasulullah ditanya, siapa yang harus aku hormati, yang menjadi alamat kebaktianku untuk selain Allah, disebut ibu 3 kali. 3 kali. Ibu, 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 baru bapak. Oleh karena itulah maka kaum perempuan, khususnya kaum ibu, mendapat tempat yang terhormat, karena tanpa ibu ya jaga bapak berperan. Tapi lewat ibulah yang mengandung, kemudian melahirkan, menyusui kita pada usia-usia paling awal itu, usia-usia balita ya, 1-2 tahun itu ya, tentu ini menunjukkan betapa ibu, betapa kaum perempuan itu sangat terhormat dan memang harus kita hormati. Iya, betul sekali Pak. Nah, ini apa perbedaan di zaman Rasulullah SAW cara memandang kaum wanita dengan zaman modern sekarang ini Pak? Iya, ada perbedaan ya.
Sepengetahuan saya pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Memang tidak banyak kaum perempuan tampil di ruang publik ya. Walaupun sejarah juga mencatat bahwa istri Rasulullah Siti Aisyah itu bahkan memimpin perang yang dikenal dengan perang Unta, perang Jamal. Bahkan pernah ya ikut Iya. perang di zaman itu. Kemudian Aisyah, istri Rasulullah SAW itu sendiri adalah perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas atau bahasa sekarang intelektual gitu. Begitu pula Aisyah, Siti Khadijah maksud saya, istri pertama Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha, seorang konglomerat dan bahkan sebelum hijrah, sebelum kenabian, Rasulullah SAW atau Muhammad muda waktu itu bekerja pada Siti Khadijah ya, untuk menjual barang-barang dagangan milik pengusaha yang bernama Siti Khadijah tadi itu. Dalam arti apa ya? Bahwa peran kaum perempuan sejak kerasulan Rasulullah SAW, ya, Siti Khadijah, Siti Aisyah sangat-sangat vital sekali. Itu pula banyak wanita-wanita lain dalam sejarah Islam yang juga sangat berjasa. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan kecuali ya, umpamanya tidak selalu tampil di ruang publik ya. Dan ada batasan-batasan tertentu. Termasuk umpamanya ada hadis yang mengisyaratkan lebih baik kaum perempuan itu tidak berjamaah di masjid, lebih dianjurkan untuk berjamaah atau sholat berjamaah di rumah. Gitu. Itu kan lebih bukan karena rendahnya derajat kaum perempuan, tapi lebih untuk alasan-alasan preventif pencegahan terhadap keamanan, gangguan dan lain sebagainya. Nah, pada zaman sekarang ya sebenarnya di banyak negeri Muslim, negara Islam, itu kaum perempuan juga sudah tampil. Bahkan di Nusantara ya jauh sebelum kemerdekaan dulu sudah ada sultanah ya, di Aceh, raja perempuan ya, sultanah ya. Dan alhamdulillah pada era modern dewasa ini Indonesia juga pernah memiliki presiden perempuan, banyak menteri perempuan, dan banyak kaum perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis ya. Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan sekarang jadi rektor, jadi dekan, jadi pengusaha, jadi manajer dan direktur dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah sudah ada perkembangan yang mengembirakan. Begitu pula di negara-negara Islam lain, walaupun di beberapa negara Islam yang lain ya, kaum perempuan belum mendapat hak semestinya ya. Belum bisa menjadi anggota parlemen, belum apalagi menjadi menteri. Tapi sekarang terjadi juga perubahan atau reformasi ya di negara Islam di Timur Tengah, di Afrika Utara ya. Yang ini saya kira tuntutan dari dunia modern dan ini masih sejalan dengan prinsip Islam dalam memandang kaum perempuan. Artinya kaum perempuan ini punya hak untuk tampil ya Pak ya? Di ruang publik sebenarnya tidak ada halangan ya. Ya sebenarnya ada disertasi di Mesir ya. Kalau tidak salah berjudul Daur Mar'ah fil Mujtama' itu, peran kaum perempuan dalam masyarakat. Yaitu membahas tentang peran-peran kaum perempuan di ruang publik ya. Untuk tidak sekedar berada di rumah, ruang domestik namanya. Untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Tapi juga di ruang publik yang sebenarnya tidak ada halangan. Kalau umpamanya kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, tidak haruslah menjadi ada perbedaan gitu. Tapi mungkin karena masculine culture tadi itu ya. Iya, maskulin culture. Karena budaya laki-laki itu tadi, maka kaum perempuan ya nggak usahlah sekolah tinggi-tinggi toh nanti ke dapur. Ya. Nggak usahlah belajar tinggi-tinggi toh nanti hanya menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga. Ini persepsi negatif yang saya kira harus kita kikis. Masih banyak yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana emansipasi wanita dipandang oleh Islam itu sendiri. Dan kita akan membahas di zaman Rasulullah ini tadi yang kita bahas tidak banyak perempuan tampil, tapi di zaman modern ini semuanya punya hak untuk tampil. Tapi sebenarnya wanita punya hak yang sama dan setara dengan pria. Kita akan membahasnya dalam risalah. Kembali lagi dalam risalah bersama Bapak Din Syamsuddin. Pak Din, kita membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap wanita ini, Pak. Bagaimana Islam melihat emansipasi wanita sekarang ini, Pak?
Ya, emansipasi yang berasal dari bahasa Inggris to emancipate. Ya. Ya, itu memang berasal dari sebuah gerakan di dunia barat, negara-negara barat ya. Sebagai gerakan yang dulu disebut sebagai women's liberation. Gerakan untuk membebaskan kaum perempuan, tentu dari belenggu-belenggu tadi budaya maskulin gitu. Maka tuntutannya emansipasi, yaitu penyamaan status, penyamaan hak ya. Sebenarnya kalau dilihat dari pandangan Islam tidak tepat betul istilah emansipasi. Ya. Yang tepat apa Pak? Mungkin juga bukan penyetaraan gender, ya, tapi lebih daripada itu adalah keadilan gender. Oh. Gender yaitu jenis kelamin antara laki-laki perempuan itu hanya pembedaan dari makhluk Allah yang bernama manusia. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan ya. Maka jadilah dia laki-laki, jadilah dia perempuan ya, secara gender gitu. Tapi sebagai manusia ciptaan dia sama gitu. Maka karena itu harus ada keadilan. Nah, Islam pada hemat saya lebih menampilkan isu keadilan gender. Bukan sekedar kesetaraan, dia sudah setara. Ya, secara tabiatnya dia sudah setara. Ada yang berpendapat ada perbedaan kodrat. Oke, perbedaan kodrat paling tidak secara jasmaniah. Ya. Jelas ya, ini sosok laki-laki, ini sosok perempuan. Ya, pasti Pak. Ya, baik secara jenis kelamin maupun secara postur tubuh. Ya. Ada yang membedakan secara psikologis, secara kejiwaan juga ada perbedaan katanya. Walaupun itu juga tidak terlalu pas betul, ada yang menggugat. Seperti kaum laki-laki mengandalkan pikiran rasional, sementara kaum perempuan emosional gitu. Boleh jadi juga sebaliknya. Tapi itu tidak terlalu signifikan ya. Artinya apa? Secara kodrati pun ya, tidak harus dibedakan secara mendasar. Nah, mungkin ya isu keadilan gender ini karena tadi masih ada pada budaya masyarakat kita yang berorientasi laki-laki sentris ya, yang disebut masculine culture tadi itu ya. Umpamanya dominasi laki-laki ya, biarlah laki-laki yang dominan di ruang publik, di ruang umum ya. Dan sehingga perempuan itu tidak perlu tampil di ruang publik jadi pemimpin ya. Tidak perlu tampil menjadi tokoh yang berada di depan ya. Karena dia nanti tugasnya di dapur gitu untuk memasak, mengatur rumah tangga, maka tidak perlu juga sekolah tinggi-tinggi. Ini pikiran-pikiran yang sesat menurut hemat saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat kita ubah ya, di Indonesia ini termasuk sebuah negeri muslim ya. Mayoritas penduduknya beragama Islam yang memberi tempat yang terhormat kaum perempuan, dan banyak sekali kaum perempuan sudah tampil di ruang publik ya. Jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi direktur, jadi rektor, jadi guru, jadi bankir, ya, manajer-manajer di perusahaan dan lain sebagainya ya. Sehingga sudah ada sudah ada keadilan itu ya. Dan keadilan ini dalam arti ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masing-masing menunaikan peran, menunaikan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bukan kemudian nanti juga harus kaum perempuan juga harus bekerja seperti dominan laki-laki, ya. Karena gitu. itu juga kebablasan. Di masyarakat barat ada kebablasan sehingga kaum perempuan menuntut ya tidak mau punya anak. Ya, padahal belum punya anak. Demi karena ingin hidup sendiri gitu. Atau kemudian kaum perempuan melepas tanggung jawabnya dari kehidupan rumah tangga ya. Ya, karena dalam Islam itu ya tetap imam itu adalah suami, namun istri itu juga adalah manajer rumah tangga gitu. Artinya sama punya peran gitu. Jadi kalau umpamanya peran-peran seperti itu terabaikan, nah ini juga kebablasan. Maka keadilan gender tadi itu, yaitu menampilkan peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, kedudukannya masing-masing. Ya, kalau kita bahas tentang wanita juga tidak lepas dari seorang ibu ya Pak ya. Nah, seorang ibu ini dalam Islam semulia apa? Tadi sudah saya sebutkan di dalam hadis luar biasa ya. Harus menyebut ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Betul Pak. Jadi seolah-olah ibu itu
3:1 dibandingkan dengan bapak. Posisi keterhormatannya itu yang harus kita hormati gitu. Maka kalau kita lihat bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ya, memang ketika berbicara warisan, itu di situ pakai abawain. Abawain itu kedua orang tua, ya. Tapi akar katanya abun, bapak, karena terkait dengan pemilik waris. Tapi ketika terkait dengan orang tua yang harus kita hormati, ya, yang harus kita sayangi, Al-Quran menggunakan istilah walidain. Walidain, kedua orang tua artinya. Tapi intinya walid itu ibu, karena yang melahirkan. Jadi di sini ada penekanan pada bapak ketika bicara pembagian warisan, tapi di sini penekanan pada ibu, walid yang melahirkan. Walaupun kemudian dikaitkan dengan kedua orang tua, itu menunjukkan ada posisi terhormat bagi kaum perempuan dalam pandangan Islam. Kita akan terus membahasnya nanti Pak ya. Perempuan di dalam pandangan Islam merupakan perempuan yang sangat mulia, apalagi keberadaan seorang ibu. Kita akan membahasnya terus dalam risalah. Masih kembali lagi dalam risalah bersama Bapak Din Syamsuddin. Kita membahas tentang keutamaan seorang wanita dalam Islam. Nah, ini ada Bapak Din tadi menjelaskan bahwa kebetulan di doa kita biasanya kita menyebutkan walidain, artinya orang-orang yang melahirkan. Bagaimana itu kita bisa menyebutkan dan apa keutamaannya? Ya, dari penggunaan kata walidain dalam doa untuk kedua orang tua, dengan mengedepankan kata walida, lebih berkonotasi ibu. Karena yang melahirkan. Kata walid itu artinya yang melahirkan. Bapak juga punya peran tentu dalam kelahiran seorang anak gitu. Maka kata walidan itu mengandung arti kedua orang tua, tapi ibu di situ sentralnya. Jadi tidak hanya. Maka ketika kita harus berdoa dan kemudian berdoa untuk menghormati ibu, kedua orang tua maksud saya, maka di situ ibu, ya tentu dua kan, bapak, ibu kan. Kalau di sini ibu bapak. Dalam konteks lain nanti abawain, pakai kata abun bapak, berarti bapak ibu gitu loh. Menyangkut mana yang primer, mana yang pertama, mana yang kedua gitu loh. Ya, dalam doa kita bukan abawain. Nah, ketika orang dua itu maka sangat wajar ya. Karena peran dari ibu dalam kelahiran seorang anak manusia ke muka bumi ini lebih besar daripada bapak. Bapak jelas punya andil kan ya. Tapi ibu yang mengandungnya selama 9 bulan dengan penuh susah payah. Melahirkan itu adalah perjuangan hidup dan mati. Masih lagi menyusui. Dianjurkan pakai ASI sampai 2 tahun gitu. Ini kan sebuah peran yang sangat besar dibandingkan dengan peran bapak gitu. Maka tidak salah ketika kata walidan itu konotasi utamanya adalah ibu gitu. Ini menunjukkan betapa kaum ibu adalah kaum perempuan itu sangat-sangat utama di dalam pandangan Islam untuk menjadi alamat penghormatan, alamat pengabdian dan kebaktian dari seorang anak. Dari dalam konteks ini jelas sekali bahwa Islam memandang positif, konstruktif, bahkan primer, utama terhadap kaum perempuan, terutama terhadap ibu tadi itu. Ya, lalu bagaimana ajaran Rasulullah SAW menyikapi atau menghormati seorang wanita untuk memuliakannya, Pak? Ya, ajaran Islam sangat jelas ya. Hormatilah ibumu, hormatilah kaum perempuan ya. Sebagaimana kamu menghormati ibumu, maka jangan menganiaya kaum perempuan. Jangan menyakiti kaum perempuan sampai kepada ya. Jangan memperkosa. Ya, laki-laki memperkosa kaum perempuan, ingatlah itu adalah kaum ibumu sendiri, kira-kira demikian itu. Nah, kalau ini diterapkan, maka semua tidak ada pelecehan seksual. Tidak ada pelecehan atas dasar gender, tidak ada pembatasan atas dasar gender. Ya, karena sama-sama punya peran, bahkan ada yang bisa lebih ya dalam seperti proses kejadian dan kelahiran manusia tadi itu gitu.
Maka ringkasnya Islam mengajarkan agar terutama anak-anak ya, putra putri memberikan penghormatan yang paripurna terhadap kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Dan sekaligus ini harus membawa ya, konsekuensi pemahaman kepada kita semua, kepada keluarga, untuk menyiapkan kaum perempuan untuk menjadi ibu yang baik. Ya. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syibati bil a'rad. Ibu itu bagaikan madrasah, bagaikan sekolah. Ya. Jika kamu siapkan dengan baik, kamu telah menyiapkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Jadi fungsi ibu di dalam penyiapan generasi penerus ini penting sekali. Walaupun saya berpendapat pendidikan anak itu juga tidak lepas dari tanggung jawab bapak. Tapi ibu yang secara psikologis tadi dekat dengan anak, memang biasanya juga secara psikologis lebih dekat kepada anaknya, ya, kepada anak-anaknya, atau anak-anak lebih dekat kepada ibunya daripada kepada bapaknya gitu. Karena tadi proses-proses mengandung, ya, kemudian menyusui dan lain-lain sebagainya itu. Lalu pria sendiri apa yang harus dilakukan di zaman modern seperti ini, Pak? Pertama ya sebagai anak tergantung ya posisi kita ya. Kalau sebagai anak ya berbuat baik, berbakti tadi. Dan sebagai suami ya juga harus menghormati istri kan. Ya. Kemudian sebagai apalagi sebagai anak-anak murid ya, juga tetap berbuat baik, berbakti kepada gurunya yang kebetulan perempuan. Ya. Jadi tergantung kapasitas posisi kita masing-masing, tapi penghormatan kepada kaum perempuan ya, yang ada juga posisi yang masing-masing terkait dengan kita tadi itu ya harus terhormat. Maka kalau ajaran ini dipahami, yang sering disebut sebagai pelecehan seksual, itu kan banyak kaum perempuan jadi korban kan. Karena dianggap kaum perempuan itu lemah ya. Secara fisik iyalah dibandingkan dengan laki-laki gitu. Kecuali mungkin kalau perempuannya polwan ya. Atau kuat, wanita angkatan darat, kowal dan lain sebagainya itu. Tapi kan sering lemah, maka ketika dia sendiri kemudian menjadi korban. Sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan kita semua, terjadi pelecehan seksual. Seorang anak perempuan diperkosa oleh sampai belasan pemuda. Nah ini bukan penjelmaan dari sikap perilaku yang menghormati kaum perempuan tadi itu. Ya. Terlepas dari dorongan seksual itu, tapi kalau ada penghormatan pada kaum perempuan sebagai kaum ibu kita ya, yang melahirkan kita, maka sebenarnya praktek-praktek budaya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan itu harus dihentikan. Mungkin nanti ada komisi untuk perlindungan perempuan, Pak? Ya, saya kira kalau itu diperlukan, itu kan harus keputusan politik ya. Kita serahkanlah kepada para politisi dan pengambil kebijakan. Iya, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kaum perempuan dalam Islam amat sangat dihormati. Sebenarnya hormatilah ibumu, hormatilah kaum perempuan, karena surga memang berada di telapak kaki ibu. Insya Allah tidak ada pelecehan seksual untuk kaum perempuan jika menerapkan kaidah-kaidah Islamiyah dan ajaran-ajaran Islam dalam menghormati perempuan. Semoga kita mendapatkan hidayah demi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.